Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial informasi mengenai pembuatan server PPOP yang berbasis boot Telegram. Jadi, pembuatan server boot Telegram ini berawal dari komentar, di mana ada yang meminta untuk pembuatan server PPOP yang berbasis Telegram. Jadi kali ini sudah tersedia. Jadi langsung saja cara setup server PPOP berbasis Telegram itu. Yang pertama silakan akses yaitu websitenya. Untuk settingnya itu Select Payment. Oke, seperti ini. Silahkan klik di sini. Jadi di sini Anda tidak perlu membutuhkan biaya untuk membangun server ataupun domain ya. Jadi cukup mendaftar di aplikasi ini, lalu setup boot Telegram yang Anda buat. Jadi langsung saja kita contohkan. Kita klik masuk. Jika belum memiliki akun, silakan klik daftar. Kalau sudah, silakan langsung saja masuk. Oke, setelah masuk seperti ini, silakan klik bagian tokoku. Ini ya, klik. Lalu di sini pilih aplikasi toko yang ingin Anda aktifkan. Kita klik, lalu pilih ya. Di sini server bootnya ya, kita aktifkan. Oke, setelah diaktifkan akan tampil seperti ini. Lalu klik bagian profil. Setelah di bagian profil ini, silakan klik bagian tambah. Nah, di sini silakan masukkan token Telegram Anda. Cara mendapatkan token Telegram itu silakan buka aplikasi Telegramnya atau via desktop juga bisa di web Telegram URG. Lalu cari di sini klik namanya boot Father. Nah, seperti ini yang ada icon checklistnya seperti ini. Kita klik. Lalu klik start. Lalu di sini silahkan buat nama new bootnya. Kita klik. Oke, langsung saja buat nama bootnya. Misalnya di sini contohnya Wahyu underscore YouTube boot seperti ini misalnya ya. Kita enter. Coba sekali lagi. Biasanya dia butuh 2 kali. Kita enter lagi. Oke, berhasil ya seperti ini jika boot Telegramnya berhasil dibuat. Nah, di sini Anda bisa melihat tokennya di sini ya. Tinggal di select, lalu salin, lalu paste di bagian sini, tempel. Nah, kemudian untuk ID Telegramnya, silakan cari di sini namanya Select Payment misalnya, yang ada bootnya ini. Kita klik start saja. Oke, maka akan muncul di sini ID Telegram Anda. Nah, tinggal di copy, paste di sini. Username Telegram. Oke, di sini klik bagian garis 3 ini, lalu klik setting, lalu sekali klik aja klik kiri. Oke, akan username copied to ya, sudah di copy, paste saja di sini tanpa huruf add-nya ya. Kemudian nomor teleponnya kita klik sekali juga, sudah tercopy, lalu paste saja di sini. Kemudian di sini ada setup keuntungan otomatis. Ini fungsinya untuk ketika ada yang menggunakan boot Telegram Anda, maka harga keuntungan nilai layanan itu sudah ditambahkan keuntungan yang Anda tuliskan di sini untuk setiap pengguna ya, user. Jadi nanti sebenarnya untuk setup ini bebas ya mau diisi atau enggak. Tapi kalau diisi nanti setiap pengguna baru itu Anda tidak perlu men-setup keuntungannya. Tapi kalau Anda ingin merubah setiap keuntungan untuk penggunanya itu juga bisa di aplikasi ini. Misalnya kita contohkan 500 keuntungannya, kita tambah. Oke, berhasil. Lalu kita coba cek di sini di bagian bootnya yang telah Anda buat. Nah, di sini ada Telegramnya, kita klik saja. Coba kita klik start. Masih belum ada respon apapun ya. Kita klik start lagi, start. Nggak ada respon. Lalu coba kita aktifkan dulu di sini. Yang ini aktifkan. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah selesai seperti ini,
kita klik simpan, lanjutkan ya. Jika setelah berhasil, coba kita start. Oke, maka akan tampil seperti ini. Selamat datang di layanan kami. Untuk mengatasi hal ini, silahkan Anda buka di halaman utama toko ke bagian respon booth. Di sini ada aturannya. Jadi ketika klik start itu harus tampil contoh seperti ini. Jadi di sini ada kalimat catatan, kata yang dicetak tebal harus ditambahkan di pesan. Hal ini untuk mempermudah pengguna, ya. Oke, langsung saja kita tambahkan style, kita salin saja contohnya ini. Salin tambah slash start. Paste. Nah, ini bisa di custom ya, yang selain kata-kata ini bisa, yang penting daftar PIN-nya itu mungkin harus ditambahkan seperti itu. Misalnya di Wahyu. Oke, seperti itu. Kita tambah. Oke, berhasil. Coba kita start. Nah, tampil seperti ini. Jadi nggak tampil seperti ini lagi. Start lagi. Oke, seperti itu. Lalu kita coba daftar PIN-nya itu harus berupa angka kalau nggak salah ya. Kita coba 1 2 3. Oke, berhasil ya. Coba kita klik start lagi. Nah, kan muncul informasi seperti ini, depo, PIN-nya berapa gitu. Kalau kita klik depo doang, nah PIN salah. Nah, harus masukkan PIN-nya. Jadi depo. Nah, jadi karena belum memasukkan kalimat depo, maka nggak akan muncul informasi rekening. Jadi di sini ada kalimat depo, kita tambah depo. Ya, seperti ini. Lalu ketikkan di sini misalnya 1 BRI, nomor rekeningnya berapa, 577, atas nama Wahyu, seperti itu. Atau opsi yang lain, misalnya BSI, nomor rekening berapa, 23, atas nama Wahyu gitu, dan seterusnya. Tinggal tambah. Jadi ketika nanti ada pengguna yang mengetikkan depo 123, maka akan muncul informasi seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya saldo, bisa juga sal titik 123. Oke, masih 0 ya. Jadi untuk mengirimkan saldo di sini, kembali ke halaman utama toko, klik bagian pengguna. Nah, jadi pengguna yang sudah mengklik start booth Anda itu akan tampil di sini. Contohnya seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang untuk markup itu per individu juga bisa di setup. Misalnya tadi kan setting keuntungannya 500. Secara otomatis di sini akan di up 500. Kalau ingin diubah juga bisa diubah, misalnya 5000. Akan berubah menjadi 5000. Kita contohkan 500 saja dulu, nanti nggak cukup saldonya. Nah, untuk mengisi saldo pengguna itu simple, klik saja bagian isi saldo pengguna, lalu cari username-nya. Nah, di sini hanya 1, kemudian jumlah saldonya berapa, misal 5000. Klik tambah. Oke, berhasil. Nah, notifikasi itu akan terkirim juga ke pengguna Anda. Seperti ini contohnya. Jadi seperti itu. Kita kembali ke halaman utama toko. Nah, di sini ada menu satu lagi, yaitu menu riwayat. Jadi di sini aktivitas segala sesuatu yang dilakukan oleh pengguna booth Anda itu akan terekam di sini, dari deposit ataupun nanti dia transaksi. Oke, untuk transaksi kita coba. Yang harus kita lakukan di sini adalah kode tujuan ya, untuk transaksi pembelian produk, kode tujuan PIN. Nah, untuk mengetahui kode itu, cek kode. Kita ketikkan di sini, cek kode.
Oke, setelah tampil seperti ini, kita misalnya pilih pulsa. Di sini keterangannya adalah pilih, lalu salin dan paste. Oke, kita pilih pulsa, salin, dan paste. Oke, di sini ada keterangan juga, pilih lalu salin dan paste dan ganti. Masukkan angka mulai dengan angka yang diinginkan, maka data akan ditampilkan dengan jumlah 20 dari angka mulai. Oke, kita contohkan yang Telkomsel, kita salin, kita tempel, lalu angka masukannya kita ganti angka 0. Oke, jadi akan menampilkan kode produk dengan keterangan produknya itu apa, misalnya T1U itu Telkomsel 1000, seperti itu. Ini akan menampilkan dari angka mulai 0 ya sampai 20, berarti ini ya 1 2 3 4 5 sampai 20. Dan kalau ingin menampilkan lebih dari yang 100 misalnya di sini, berarti pulsa. Oke, ini 20, berarti mulai dari angka 20 misalnya. Oke, lanjutannya kan ya seperti itu. Hal ini digunakan untuk mempermudah pengguna untuk melihat kodenya, jadi nggak langsung ditampilkan semuanya. Kalau ditampilkan semuanya kayaknya banyak banget. Jadi ini salah satu fungsi untuk mempermudah pengguna mengetahui produknya, seperti itu. Oke, kita cobakan untuk Telkomsel yang 1000. Ketikkan T1U, kemudian nomor teleponnya, kemudian pinnya. Oke, kita enter. Oke, hai bosku, ya seperti ini informasinya. Harganya sudah di up, yang tadinya jadi 1950 ya. Kita coba lihat di sini di halaman utamanya pulsa itu berapa. 0812. Nah di sini 1450, di sini 1950. Jadi sudah benar ya, sudah di up menjadi 500 dan sisa saldo pengguna itu 3000. Kita lihat di sini juga bisa bahwasanya di sini statusnya masih pending, di sini juga sedang diproses. Coba kita tunggu. Kita kembali ke halaman bootnya. Oke, seperti ini masih pending ya. Coba saldo penggunanya ya masih berkurang ya, seperti ini. Oke, ternyata error. Kalau error itu secara otomatis saldo pengguna itu akan ditambahkan kembali seperti ini. Coba kita refresh. Oke, seperti itu. Kalau ada Anda bertanya keuntungan itu maksudnya kemana, coba kita perhatikan di sini. Di stroke-nya di sini kita lihat. Di sini saldo Anda itu dikurangi 1450, sedangkan saldo dari pengguna Telegram Anda itu dikurangi 1950. Artinya pengguna itu kan ketika deposit itu masuknya ke rekening Anda di sini tadi. Tadi mana ya? Nah, di sini. Nah, otomatis pengguna yang debut itu akan mentransfer saldo ke rekening Anda. Dengan demikian nanti saldo pengguna itu masuk menjadi misalnya sesuai yang dia transfer 5.000, maka yang masuk 5.000. Nah, ketika misalnya tadi berhasil, otomatis yang saldo pengguna Anda itu akan menjadi 3.050. Sedangkan saldo Anda itu tadi seharusnya tadi kita coba lihat di koin dikurangi ini ya, sorry. Nah, penambahan saldo berarti tadinya saldo Anda 5.004 ya, dikurangi ini tinggal 39. Jadi kan beda ya nilainya, di sini jauh, dapat 500 intinya dari setiap
transaksinya seperti itu. Nah, karena Anda tadi men-setting keuntungannya itu 500. Kalau disetting 5.000, nanti harga pengguna pun akan bertambah. Kita contohkan 5.000. Coba kita cek harga. Cek harga T1U. Oke, jadi 6.450 kan, seperti itu. Nah, itu tergantung Anda setup ke markup di sininya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini misalnya Anda ingin mengganti nama, tinggal di bagian boot folder ini, bagian my boots ini kita klik bootnya, lalu kan edit boot. Nah, ganti nama, silahkan ketikkan namanya misalnya Wahyu. Oke, seperti itu, sukses ya. Jadi nanti namanya tuh sudah berubah. Kemudian untuk gambar itu tinggal di bagian ini saja, diedit. Oke, tinggal cari gambarnya. Kalau udah tinggal di open. Oke. Lalu apa lagi ya? Kemudian Anda ingin menambahkan respon lainnya juga bisa. Misalnya di sini ketika Anda ketikkan P, dia akan tampil sepertinya jawaban belum tersedia. Nah, kita jawab di sini, tambahkan P. Nah, kita ketikkan oke, seperti ini kita tambah. Coba kita klik P lagi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Simple ya, tinggal tambah-tambah saja, nggak perlu ngoding, tinggal pakai dan dapatkan keuntungannya ya. Oke, mungkin itu saja informasi mengenai server PPOP berbasis boot Telegram yang bisa Anda gunakan secara bebas ya. Di sini tinggal daftar, lalu masukkan tokennya dan seterusnya seperti penjelasan sebelumnya. Jika ada saran, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Terima kasih.